Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufikur Rahman, mahasiswa PPG UINSA Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2024. Dalam hal ini saya bersama Bapak Saiful Bahri Ghani. Beliau sebagai guru PKN di SMP YP 17 Surabaya. Bapak Saiful, saya akan mohon panjenengan untuk memaparkan atau mewawancari panjenengan tentang degradasi moral remaja, terutama moral siswa di sekolah. Seperti apa menurut panjenengan keadaan siswa saat ini yang mungkin dalam segi moral bisa dikatakan menurun, merosot ketimbang para remaja-remaja terdahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami sebagai dari pendidik di salah satu sekolah swasta di SMP YP 17, memang pengaruh dari kenakalan siswa sekarang ini yang dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya memang lebih kompleks permasalahan itu. Yang pertama, permasalahan siswa itu tidak hanya dilihat dari satu sisi, yaitu dari siswa, tapi dari pengaruh yang ada di luar. Salah satunya yaitu pengaruh dari lingkungan keluarga. Memang tidak semua siswa yang mengalami degradasi moral atau kenakalan siswa di era sekarang ini itu tidak hanya dari satu sisi siswa, tapi dari pengaruh lingkungan keluarga. Salah satunya yaitu perhatian dari orang tua. Mungkin orang tua kurang memperhatikan terhadap siswa, terhadap anaknya, sehingga mereka lebih mencari pelarian dari luar, sehingga mereka butuh perhatian. Ini salah satu banyak faktor yang mengakibatkan siswa itu mengalami degradasi karena hubungan di keluarga itu kurang harmonis. Itu yang pertama. Yang kedua juga karena sisi ekonomis, karena orang tua sibuk mencari nafkah, sibuk kerja, sehingga mereka sampai melupakan siswa, melupakan anak tersebut, sehingga dampaknya ke siswa. Akhirnya perhatian orang tua kepada siswa itu kurang. Kenapa? Orientasi mereka hanya mencari uang, hanya mencukupi secara kebutuhan secara lahir batin, lahir tanpa lahiriah, ini hanya fisik materi yang mereka cari, tanpa memperhatikan hubungan secara lahiriah dan batin, sehingga anak kurang diperhatikan. Itu salah satu juga faktor yang mengakibatkan terjadinya kenakalan remaja, dekadensi moral juga. Akibatnya anak mencari pelampiasan, mencari pelarian di sekolah karena kurangnya perhatian dari orang tua. Terus yang ketiga juga faktor ekonomi tadi itu, karena dari ekonomi mereka kesulitan juga untuk memperhatikan dari perhatian orang tua juga. Mereka sibuk mencari nafkah, sibuk kerja, sehingga anak juga kurang diperhatikan. Itu salah satu faktor keluarga. Dan faktor yang lainnya masih banyak. Selain faktor keluarga juga faktor yang paling mengakibatkan anak itu terjadi dekadensi moral itu juga selain dari faktor keluarga juga faktor media. Pengaruh dari digital, dunia media sosial ini yang sangat gencar, sehingga anak lebih melihat dan mencontoh dari apa yang mereka lihat di dunia media sosial. Karena sekarang itu lebih condong anak itu mencontoh, meniru gaya apa yang ada di media sosial, publik figurnya di media sosial. Dengan adanya banyaknya konten-konten, mereka lebih condong mengikuti apa yang ada di media sosial. Itu yang seringkali mereka lebih melihat contohnya di media, bukan di sekolahan atau dari orang tua. Sehingga kalau media sosial ini lebih banyak yang faktor negatif, kenakalan remaja, perkelahian, terus hubungan yang bebas,
sehingga bebas melakukan apa saja. Itu semua dari media sosial, dari dunia digital. Anak-anak tidak bisa memfilter, bisa memilah mana media yang positif, mana yang negatif. Lebih condong mereka melihat media-media yang negatif tadi, dengan adanya game online juga dengan adanya pengaruh lingkungan dari media itu, ini yang mengakibatkan anak condong mengikuti gaya tren yang ada di media sosial. Terus pengaruh yang ketiga juga lingkungan sekolah. Memang tidak semua sekolah itu memperhatikan fokus pada pendidikan karakter anak, fokus budi pekerti. Jadi prioritas hanya sekedar mencari nilai bisnisnya, orientasi bisnis, tidak menekankan pada moral, tidak menekankan pada etika, sehingga yang penting ada pemasukan dari sekolah, tapi jarang memperhatikan bagaimana tingkah laku, bagaimana peraturan yang ditekankan agar anak itu tidak berbuat seenaknya, moral tidak dijaga, sehingga lebih bebas, akhirnya tidak terarah sekolah mau dibentuk di bawah kemana arahnya, apakah pendidikan moral, apakah etika, tapi lebih condong ke bisnis. Itu yang ketiga. Selain itu juga faktor pendidikan agama juga menentukan. Nilai porsi agama kalau kecil itu juga kurang, karena kalau saya lihat harus ada pendidikan agama yang lebih porsinya lebih besar, tidak hanya sekedar mereka di sekolah, tapi juga di rumah juga. Selain di sekolah juga di rumah. Jadi pendidikan agama ini juga salah satu benteng membentuk karakter anak. Tidak hanya pendidikan umum, dari pendidikan agama ini bisa mengarahkan pada hal yang positif. Bagaimana mengajak anak itu untuk hubungan dengan Sang Pencipta, belajar agama dengan baik, mengaji. Ini sedikit sekali porsi untuk pendidikan agama. Makanya perlu adanya kebijakan dari pemerintah yang punya polisi di sini, bisa pendidikan agama ini lebih diberi porsi yang lebih banyak. Mungkin jamnya yang hanya sekedar hanya simbolis rutinitas 3 jam, bisa ditambah 4 jam, 5 jam, supaya lebih menekankan pada pendidikan agama, pada moral anak itu. Jangan sampai pendidikan agama hanya diberi porsi yang sedikit sekali, sehingga kurang dari anak itu untuk mendalami agama. Itu yang berikutnya adalah karena pergaulan juga. Anak itu lebih condong ke lingkungan pergaulan juga yang mempengaruhi anak itu. Kita aksesnya di luar, di sekolah baik itu kan belum tentu di luar, mereka mencari hubungan keluar. Nah ini yang pengaruh yang lebih banyak lingkungan. Kalau lingkungan positif pasti membentuk karakter positif, tapi kalau lingkungan itu negatif akan membentuk karakter yang tergantung lingkungan. Nah ini kadang anak tidak bisa memilah mana lingkungan yang positif, mana yang negatif. Kebanyakan cenderung yang negatif, seperti perkumpulan geng, perkumpulan anak-anak nakal. Nah ini yang tidak mereka bila-bila, sehingga mereka hanya sekedar kejadian banyak sekali anak-anak itu karena ikutan, karena tidak tahu arah tujuannya untuk lingkungan. Kecuali kalau lingkungan positif, kegiatan positif itu baru ada untuk karakter yang positif. Nah, ini beberapa aspek yang bisa mengakibatkan kenakalan remaja, terjadinya dekadensi moral, dan saya tekankan lagi juga perlu kebijakan pemerintah membuat aturan-aturan lebih tegas untuk menekankan pada pendidikan anak itu supaya bagaimana karakter anak itu dibentuk, terutama pendidikan agama dan pendidikan pembentukan karakter, yaitu pendidikan moral Pancasila. Jangan sampai pendidikan yang berorientasi pada karakter di pekerti itu malah dikurangi porsinya oleh mereka. Ini yang mengakibatkan terjadinya kemerosotan moral akhir-akhir ini. Terus untuk solusinya, selain dari kebijakan pemerintah yang bisa dijelaskan, solusi dari kita sebagai pendidik, karena Bapak Saiful sebagai pendidik, solusi untuk mengcounter kenakalan remaja ini agar remaja kita atau para siswa kita itu bisa bisa mengurangi kenakalannya, seperti apa antara solusinya? Saya lihat kita sebelum berbicara tentang hal yang besar,
itu sesuatu yang besar itu kan dimulai dari hal yang terkecil. Hal terkecil itu bisa menjadi sesuatu yang besar. Jangan kita mengecilkan hal yang kecil, tapi kalau bisa yang kecil itu bisa membentuk sesuatu yang besar. Dengan mengecilkan arti yang kecil bisa menjadi sesuatu besar, yang besar bisa menjadi kecil. Contoh kalau saya lihat dimulai dari yang pertama apa yang kita tekankan di sini untuk mengurangi kenakalan remaja dan degradasi moral. Yang saya tekankan di sini adalah dimulai dari lingkungan yang paling kecil, apa itu keluarga. Dalam nilai agama kan jelas ayatnya, ku anfusikum wa ahlikum. Nah, ya Allah jauhkan saya dan keluarga saya dari api. Nah, sebelum kita ngajak orang luar, kita ajak dulu dari lingkungan keluarga dulu. Kita beri contoh bagaimana mengajari anak supaya disiplin, bagaimana mengajari anak untuk sholat. Ya itu dimulai dari diri kita sendiri dulu sebelum kita ngomong ke orang lain, ke orang luar. Bagaimana kita bisa mengajak orang luar, sedangkan dari lingkungan kecil sendiri kita tidak bisa. Itu kita mulai dari keluarga dulu. Karena bagaimanapun anak itu terbentuk dari karakter lingkungan keluarga. Keluarga yang disiplin itu akan membentuk anak karakter yang disiplin. Lingkungan keluarga yang hidupnya orientasi pada religius otomatis membentuk anak yang religius. Itu contoh lah. Kalau kita lihat public figurnya ya Rasulullah sebagai suatu hasanah. Memang tidak mudah mencontoh perilaku, tapi kita mulai dari lingkungan keluarga dulu. Kalau saya lihat, saya amati seperti itu. Kalau selama ini kan kalau sebenarnya itu sekolah dibayari, sebenarnya sekolah sebenarnya mulai jasa ini yang repot, tapi tidak dibenahi dari keluarga dulu sebelum kita bicara di luar. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk karakter anak selain dari lingkungan keluarga dulu yang paling kecil, itu adalah kita bisa mencarikan lingkungan siapa anak itu, pergaulan dengan siapa. Kalau dia lingkungan pergaulan dengan yang positif, dia akan pasti kita support. Jangan sampai kita tidak tahu keberadaan anak itu, pertama keterlibatan orang tua. Keterlibatan orang tua ini jangan seperti sekolah, seperti kuliah ini. Kita jarang memperhatikan hubungan secara emosional dengan anak. Tapi sekolah harus duit tak sana, tapi secara emosional tidak ada, secara batin. Jadi itu sekolah penting sekolah, tapi jarang bagaimana dia keluar, bagaimana dia bergaul. Ini salah satu bagian juga membentuk ikatan emosional antara orang tua dengan anak. Yang ketiga baru kita berbicara tentang polisi, kebijakan. Kita berbicara di bawah, tapi pemerintah sendiri kebijakan yang di atas tidak pernah mendukung yang di bawah. Sulit juga. Bagaimana membentuk karakter keluarga wis api, lingkungan bagus, tapi dari dukungan pemerintah, dari pihak dukungan sekolah tidak ada yang didukung. Terutama saya tekankan penguatan karakter, nilai dikembalikan pada porsi pendidikan agama yang lebih banyak. Kedua, penekanan pada nilai-nilai moral, terutama pendidikan moral ini yang lebih dikuati lagi, tidak hanya sekedar rutinitas atau formalitas. Saya lihat sekolah sudah bagus, ada beberapa sekolah membiasakan satu seperti berdoa sebelum pelajaran, terus ada kebiasaan sholat seperti sholat zuhur tepat waktu, sholat. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang harus, saya kira pemerintah perlu melakukan ini, pembiasaan-pembiasaan yang perlu diterapkan ke beberapa sekolah, membentuk karakter siswa yang bermoral, beradab, selain juga penekanan dari nilai untuk anak itu, bagaimana anak itu bisa mencapai nilai baik, nilai lulus. Kalau moralnya tidak baik, jangan diberikan nilai yang baik. Sekedar lulus, sekedar naik, tapi moral nggak ada, nilai agama nggak ada. Ini orientasinya akhirnya apa? Yang penting nilai api, nilai bagus, tapi moralnya nggak bagus, ya percuma. Ini yang perlu kita garis bawahi, terutama dari lingkungan keluarga. Yang pertama baru dari lingkungan keluarga, dari lingkungan sekitar rumah kita, sekitar anak, hubungan anak itu dengan orang tua, baru kita berbicara tentang solusi kebijakan moral. Itu solusi. Ini kalau solusi saya seperti itu sebelum kita berbicara. Terima kasih atas pemaparannya Pak Syukun. Mungkin dari kami
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.